Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Tetap semangat ya. Baik, kali ini Pak Eko akan menjelaskan pembelajaran tema keempat. Ya, subtema pertama tentang jenis-jenis pekerjaan. Nah, yang pertama kita akan mengenal jenis pekerjaan. Nah, di buku paket kalian di situ ada salah satu gambar yang mana di situ ada gambar perkebunan teh. Ya, ada orang memetik teh, ada melayukan teh, ada pengemasan teh. Di dalam gambar ini kita dapat mengetahui jenis-jenis pekerjaan yang terdapat dalam pengolahan teh ini aja. Banyak sekali, apa saja? Satu, yang pertama ada petani teh atau orang yang menanam teh. Nah, kemudian ada yang memetik teh. Nah, ini memetik teh. Ada lagi pekerja pelayuan teh, melayukan dan mengeringkan teh ya. Kemudian ada pekerja penggilingan teh. Nah, ada orang yang kerjanya menggiling ya. Kemudian ada yang kerjanya mengemas teh. Nah, kemudian yang terakhir ada yang pengirim teh, pengiriman ya ke toko-toko, ke supermarket dan sebagainya. Nah, tanaman teh ini anak-anak ya bisa atau paling cocok ditanam di dataran tinggi. Kenapa? Karena teh ini cocok di udaranya yang paling sejuk. Akan tapi teh tidak cocok ditanam di daerah yang panas ya. Tidak cocok apalagi di lautan. Berikutnya ada pentingnya menjaga kelestarian alam. Ya, mengapa sih anak-anak kita harus menjaga kelestarian alam ini sangat penting? Kenapa? Nah, ini ada gambar hutan bakau. Di sini ada laut, ya, di tepinya ada hutan bakaunya. Kemudian di sini ada hutan. Nah, masih banyak yang lain tentang alam. Mengapa kita harus menjaga dan melestarikan? Supaya apa? Supaya keseimbangan alam ini tetap terjaga dengan baik, tidak rusak, tidak punah. Bayangkan coba lautan ini, misalkan dikotori dengan limbah pabrik, apa yang terjadi? Ikan-ikan di laut akan mati. Ya. Kemudian yang kedua, nih pohon-pohon yang ada di hutan ini ditebangi secara sembarangan. Apa akibatnya? Bisa menimbulkan banjir, tanah longsor. Nah, itulah mengapa kita harus menjaga kelestarian alam, ya. Nah, sekarang kita fokus pada manfaat hutan bakau. Nah, ini ya, ini hutan bakau, ini gambarnya ini ya, hutan bakau. Nah, biasanya letaknya di tepi laut, ya. Apa manfaatnya? Yang pertama, melindungi pantai dari erosi atau abrasi, ya. Abrasi. Biasanya ada gelombang yang sangat besar ya. Nah, ini bisa menahan dari gelombang yang sangat besar. Menahan rembesan air laut ke darat. Nah, mencegah air laut masuk ke darat. Kemudian sebagai perangkap zat pencemar atau limbah industri. Nah, selain itu hutan bakau itu anak-anak bisa menyerap ya. Misalkan ada limbah, mungkin tercampur limbah-limbah itu bisa terserap oleh yang namanya hutan bakau ini ya, mengurangi pencemaran air di laut ya, menciptakan udara yang segar ya. Kalau tepi laut ada pepohonan, hutan bakau kan hawanya sejuk seperti itu ya. Kemudian menjaga habitat di laut. Nah, biasanya di daerah hutan bakau tersebut banyak hewan-hewan laut ya, sangat senang, bisa burung, ikan dan sebagainya. Mengurangi dampak bencana akibat gelombang ya, biasanya menahan gelombang pasang air laut yang sangat besar. Apabila ada hutan bakaunya bisa tertahan, jadi tidak masuk ke daratan yang bisa menimbulkan banjir itu ya, air laut masuk ke daratan ya. Berikutnya kita akan memahami sila pertama. Nah, Pancasila ini gambarnya Garuda Pancasila. Nah, kita akan fokus pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, ya. Nah, sila pertama ini mempunyai makna, anak-anak. Maknanya apa? Satu,
kita harus percaya adanya Tuhan, ya, percaya Tuhan, sehingga setiap warga negara rela untuk diatur, ya. Yang kedua, setiap orang bebas meluk agama masing-masing, bebas memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing. Nah, yang ketiga, semua yang diberikan Tuhan, termasuk alam tadi, wajib kita jaga dengan baik, ya. Kemudian toleransi antar umat beragama, ya, saling menghormati, saling menghargai. Kemudian sila pertama juga mengajarkan kita harus taat pada aturan agama. Salah satu contohnya di sekolah apa? Harus berbuat jujur, ya. Nah, saat ulangan, saat jajan di kantin harus jujur, ya. Dimanapun kita berada harus berbuat jujur. Nah, ini contoh anak-anak, contoh yang lain penerapan sila pertama. Ini ada anak yang lagi berdoa sebelum belajar. Nah, kalau kamu di sekolah pada waktu pagi hari, nah kamu kan berdoa dulu sebelum belajar. Nah, itu merupakan pengamalan Pancasila sila pertama. Kemudian ini jangan takut untuk jujur, ya. Kita harus berani jujur, ya. Berani jujur itu hebat. Nah, ini ada orang sholat. Nah, tidak boleh mengganggu. Ya, kita harus menghormati orang yang saat sedang beribadah. Orang yang lagi sholat di masjid, orang yang ibadah di gereja, kita harus tetap hormati, ya, saling menghargai, saling menghormati, walaupun kita berbeda agama. Yang terakhir ini, nah ini toleransi antar umat beragama. Setiap orang berhak memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing, ya. Seperti itu anak-anak, ya. Demikian anak-anak penjelasan dari Pak Eko. Manakala masih kurang jelas, nanti bisa bertanya kepada Pak Eko. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.